Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah biniyatil futuh wal munu wa rusuh wa taubatin nasuh ila arwah walidina walikum wa watina wa watikum wa watil muslimin susan naru Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين إنما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها ومن عمروا عبد الله في هذا المسجد وساعد في بناء هذا المعهد وحضر في هذا المجلس أن الله سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Masih dalam hadis Jibril memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, tarikus salati ma lahum nasibun fi hududik wala fi syafa'atik wala huwa min ummatik. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat, malahu nasibun, malahu qismun, tidak ada baginya mendapatkan bagian, fi hududik, daripada bagian-bagianmu, wala fi syafa'atik, dan tidak mendapatkan bagian daripada syafaatmu, wala huwa min ummatik, dan tidaklah dia itu tarikus shalah min ummatik, daripada umatmu. Orang yang meninggalkan salat, kata Jibril, enggak dapat bagiannya Nabi. Maksudnya Nabi itu diampuni dosanya, umatnya katut diampuni dosanya. Nabi itu adalah mulia, umatnya juga menjadi umat yang mulia. Nabi itu dicintai dan dirahmati oleh Allah, umatnya juga menjadi dicintai dan dirahmati oleh Allah. Mereka yang meninggalkan sholat nggak dapat semuanya, tidak dapat semuanya. Kalau kita tasyahud, kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, setelah salam kepada Nabi, salam kepada hamba Allah yang soleh. Itu ceritanya Allah ngasih salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera, keselamatan bagi kamu wahai Nabi. Rahmat Allah tercurahkan kepada kamu wahai Nabi. Berkah Allah terlimpahkan kepada kamu wahai Nabi. Begitu Allah memberikan salam berkah rahmat kepada Nabi, Nabi mengingat umatnya supaya bisa dapat bagiannya. Nabi menyatakan, meneruskan assalamu alayna
wa ala ibadillahi shalihin. Selamat bukan hanya kepada aku, tapi juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh yang lainnya di antara umatnya. Untuk orang yang meninggalkan sholat nggak dapat bagian, tidak dapat bagian. Wala fi syafa'atik, nanti di hari kiamat yang memberikan syafaat yang terbesar diizinkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Para malaikat enggak bisa bicara nanti di hari kiamat, ada di padang mahsyar, melihat kedahsyatan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kata pun daripada malaikat enggak ada, diam semuanya, berderet, berbaris, diam semuanya, kecuali yang diizini oleh Allah dan berkata benar, maka dia dapat berbicara, dapat menolong. Siapa dia? Muhammad Rasulullah. Nabi itu nanti akan menyelamatkan umatnya walaupun yang udah masuk dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengentas umatnya yang di dalam neraka sehingga masuk surga. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, bakal nanti di hari kiamat Allah akan memberikan pemberian kepada kamu wahai Muhammad sampai kamu ridha. Kata Nabi, idan wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Kata Nabi, kalau begitu saya tidak akan ridha sedangkan masih ada satu gelintir di antara umatku yang masih ada di neraka Allah. Tapi untuk orang yang enggak sholat, enggak diizinkan oleh Allah untuk diberikan syafaat. Enggak diizinkan. Nih, dengarkan baik-baik yang senang maulid, yang senang sholawat, yang senang hadrowan. Kamu pingin syafaatnya Nabi, wah, ingin dapat berkah syafaatnya Rasulullah, tapi kalau enggak sholat, enggak dikasih, enggak diizini sama Allah. Karena itu sholat yang benar, keluarganya diajak sholat yang benar biar dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala huwa min ummatik, dan orang yang meninggalkan sholat bukan dari golongan umatmu wahai Muhammad, dikeluarkan sama Allah. Ini enggak beneran ini. Kata bahasa sekarang Islam KTP ini. Umat Muhammadnya umat cap-capan. Kenapa? Ngakunya umat Muhammad, sholat pun enggak. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat, la yu'adu, tidaklah dijenguk fi maradi, dalam sakitnya tarikus sholah. Wala yutba'u, dan tidaklah diikuti fi janazati, di dalam janazahnya tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Wala yusallamu alaih, dan tidaklah diberi salam orang yang meninggalkan sholat. Wala yu'akalu, dan tidaklah diajak makan orang yang meninggalkan sholat.
wala yusyarabu, dan tidaklah diajak minum orang yang meninggalkan salat, wala yusahabu, dan tidaklah diajak berteman orang yang meninggalkan salat, wala yujalasu, dan tidaklah diajak duduk bersama orang yang meninggalkan salat, wala dina lahu, dan tidaklah beragama lahu bagi orang yang meninggalkan salat, wala amanatalah, dan tidaklah amanat lahu bagi orang yang meninggalkan salat, wala hadda lahu, dan tidak ada bagian bagi yang meninggalkan salat fi rahmatillah, dalam rahmat Allah. Wa huwa, dan itu orang yang meninggalkan salat, ma'al munafiqin, bersama golongan orang-orang yang munafik, fid darkil asfali, di tingkatan paling rendah, minan nar, dari neraka Allah. Orang yang meninggalkan sholat itu kalau sakit nggak disambangi, tidak, kalau mati nggak usah dihadiri jenazahnya, kalau ketemu nggak usah dikasih salam, nggak usah diajak makan, nggak usah diajak minum, nggak usah ditemani, nggak usah dijak duduk bersama. Ini kalimat-kalimat ini sebenarnya bukan beneran, tapi ini litahdid, ya tetap dia dikasih salam dengan berharap dia menjadi orang selamat juga agamanya, tetap didoakan. Kalau mati nggak usah dikubur berarti, ya tetap dikubur, tapi kita tidak boleh memperlakukan orang yang meninggalkan sholat sama dengan orang yang sholat. Dalam arti kita harus bedakan, ente nggak sholat, ente sakit, ya udah biar sakit lah ente. Dia nggak makan, dia lapar, orang yang meninggalkan sholat, dilihat ada harapan nggak dia tobat menjadi orang yang sholat. Nggak ada harapan Ustaz, biar mati kelaparan dah. Ada kucing lapar, perlu makan. Ada orang yang nggak sholat lapar, perlu makan. Nasinya cuma setengah piring. Kalau dikasihkan kucing, berarti yang meninggalkan sholat mati kelaparan. Kalau dikasihkan orang yang meninggalkan sholat, kucingnya mati kelaparan. Gimana ini? Kucing lapar atau orang yang lapar tapi dia meninggalkan sholat? Gimana ini? Dilihat, ini orang yang meninggalkan sholat ada harapan tobat nggak? Kalau diajak sholat mau nggak? Nggak mau sama sekali, misalnya nggak mau tobat, nggak mau sama sekali, biar mati aja lah, kucingnya aja ditolong. Kenapa? Lebih baik kucing yang hidup di atas dunia daripada orang yang meninggalkan sholat hidup di atas dunia. Kenapa? Bisa memancing bala, bisa memancing musibah. Ada air satu gelas, kalau dikasihkan anjing, orang yang meninggalkan sholat itu mati kehausan. Kalau dikasihkan orang itu, anjingnya mati kehausan. Dilihat, ini orang bisa harapan tobat nggak? Nggak ada. Kasihkan anjing, biar hidup anjingnya. Orang yang meninggalkan sholat biar mati dah. Kenapa? Yang jadikan musibah banyak, bertubi-tubi datang, banyak kurban, banyak kehilangan harta, banyak anak-anak mati, banyak orang tua kehilangan anak-anak menjadi yatim. Orang yang meninggalkan sholat ini biangnya. Karena itu dalam hukum Islam orang yang meninggalkan sholat itu dibunuh. Dohor misalnya nggak sholat, diperintahkan sholat kamu, sampai asar nggak sholat, paksa sholat asar, sholat dohor digodoi dan asar sekali, tetap sampai maghrib penggal kepalanya. Tapi yang memenggal pemerintah dalam hukum Islam. Itu tonggoi dewi ngono kene tak penggali ini. Bacok-bacokan lah nanti.
Dilarang hidup orang muslim yang ngaku Islam tapi tidak sholat. Jangan berteman dengan orang yang meninggalkan sholat. Penyakit anak-anaknya jaga ya, jangan sampai berteman dengan anak-anak yang tidak sholat. Penyakit. Kenapa? Itu bisa merusak iman, merusak akhlak, merusak Islam, merusak akidah. Kakak nak dikoncoi temen itu bisa merubah watak, Pak. Kalau teman bagus ngajak kepada kebagusan, teman jelek ngajak kepada kejelekan. Oh, dia itu temannya Masya Allah giat belajar, alim. Ngejaknya apa orang yang alim yang giat belajar? Baca kitab, ayo baca kitab, ayo mutolaah. Temennya diajak giat. Waduh, temennya ini mah jelas tok tulen, tok cerita ngalor ngidul. Cerita terus, main terus, sering main PlayStation, sering dia tadi itu tidur-tiduran, begadang misalnya. Gak mungkin ngejak baca kitab, ayo baca kitab, gak ada. Ayo main PlayStation, ayo ke warnet, ayo misalnya kita bersenang-senang, kalau perlu dibiayai. Ada orang ahli sholat, ahli berjamaah di masjid, ditemani, diajak terus, ayo ke masjid, ayo sholat berjamaah, pahalanya besar. Orang yang meninggalkan sholat, wah, sholat terus, main kartu terus, anda antoro terus, senang terus, nyanyi terus. Karena itu nggak perlu dikumpuli, nggak perlu ditemani orang yang nggak sholat, tinggalkan. Kalau kita ketemu macan, kita harus menghindar dari macan, kita harus sembunyi daripada macan. Macan dikunci rapat-rapat, jangan sampai keluar daripada kandangnya. Itu adalah mengancam jasad kita. Tangan kita bisa dimakan, kepala kita bisa remuk dengan macan, leher kita bisa dimangsa sama macan. Orang yang meninggalkan sholat itu perlu dikunci, itu nggak boleh keluar itu. Orang yang meninggalkan sholat tadi itu perlu dihindari. Kita harus jaga keluarga kita daripada orang meninggalkan sholat. Kenapa? Itu akan mengancam akhlak anak-anak kita. Itu akan mengancam akidah agama daripada anak-anak kita. Kita harus lebih menjaga diri kita, keluarga kita daripada ancaman orang yang meninggalkan sholat, melebihi daripada ancaman macan yang ganas yang hidup ada di daerah kita. Oh, bahaya Pak, orang yang nggak sholat itu udah nggak bisa dipercaya semuanya. Karena itu dikatakan orang yang nggak sholat ini nggak punya agama. Ya nggak boleh sih kita katakan kafir, tapi orang ini sudah keterlaluan, tidak menghargai ajaran agama yang begitu entengnya. Berapa rakaat sih sholat itu satu hari satu malam? 1000 rakaat. Kita keberatan? 17 rakaat. Itu pun dibagi 5 waktu. Subuhnya cuma 2 rakaat. Berapa menit? Paling top 5 menit. Inti ke WC aja 20 menit. Sholat cuma 5 menit. Zuhur cuma 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jangan yang gede-gede begini, anak kecil itu loh bisa melakukan. Saking entengnya. Anak kecil umur 7 tahun, umur 5 tahun nggak keberatan melakukan. Nggak ada yang memberat, nggak ada yang bahaya. Waduh,
aduh kalau sholat kram kakinya, nggak ada. Kalau sholat menggos-menggos napasnya, berat napasnya, nggak ada. Tidak ada beban, enteng semuanya. Tapi masih yang gede-gede itu nggak sholat kadang-kadang, keterlaluan itu. Karena itu nggak beragama orang yang nggak sholat ini, sama seperti orang yang nggak beragama, mirip dengan orang yang nggak beragama, nggak ada amanatnya. Jangan kamu jadikan DPR kalau orang yang nggak sholat. Jangan dipilih jadi kepala daerah kalau orang yang nggak sholat. Jangan dipilih jadi kepala desa, entek tunyomu. Nggak ada amanat orang yang nggak sholat itu. Jangan dipercaya. Dong perintah Tuhannya dibuat mainan. Kewajiban Tuhannya aja nggak diperhatikan, apalagi kewajiban rakyat. Karena itu kalau milih lihat sholatnya. Oh masya Allah ahli sholat, ahli berjamaah, pilihin. Wah dikasih 200.000 Ustaz. Eman kalau nggak saya pilih 200.000 sampai dikasih, bentar lagi 20 juta sampai dirampok. Karena itu pilihlah orang yang ahli sholat. Wala haddalahu fi rahmatillah, nggak dapat bagian rahmat Allah itu orang yang sholat, yang nggak sholat. Wah Allah itu nanti Pak obra rahmat di hari kiamat. Dalam hadis dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 100 rahmat. Anzala biha rahmatan wahidah fid dunya fabiha yata'atafun wabiha yatarahamun. Satu rahmat diturunkan di dunia dan dibagi. Satu rahmatnya Allah, 99 berarti disimpan. Yang satu rahmat diturunkan di dunia. Satu rahmatnya Allah ini subhanallah, satu sama lain saling menolong. Wah itu ada yang menyumbang, itu karena dapat bagian satu rahmat Allah. Ibu nyusui anak nggak pegel sama anaknya walaupun anaknya kencing. Coba kalau dikencingi sama kuda, tempak kuda ya. Tapi kalau ibu nyusui anaknya kemudian kencing, dijarno, tutuk no sini dak loro, kan gitu. Dikencingi, diberai, kadang-kadang tengah-tengah emangan, trot, metu coklati. Ya berhenti makannya, ya ndak cici itu ibu diperseni, dimandikan setiap harinya. Kenapa? Rahmatnya Allah. Itu bagian rahmat Allah. Sampai macan yang ganas itu, kalau ketemu anaknya bayi ditilati, nggak ganas sama anaknya, rahmat sama anaknya. Terjadinya belas kasih di atas dunia ini antara manusia, antara binatang, semuanya itu adalah satu bagian rahmat Allah yang dibagi mulai zaman Nabi Adam sampai dino kiamat. Yang 99 rahmat disimpan nanti di akhirat dibagi. Kita bisa bayangkan seperti apa nanti di akhirat rahmat Allah itu luar biasa. Inna rahmati sabagat ghadabi wa ana arhamur rahimin, kata Allah. Rahmatku telah mengalahkan marahku dan aku adalah yang paling rahmat daripada segala yang rahmat. Cuma untuk orang yang nggak sholat ini nggak dapat bagian rahmat Allah. Kalau bahasa kasarnya, Gusti Allah itu ndak omes ambil wong nggak sembayang, ndak omes wis. Jadi lagi gak dikei rai, karena kurang ajar luar biasa. Ibarat semua dikasih duit siji doang tok, ndak ngekei raimu misalnya, gak dikei rai wis.
Begitu juga Allah akan membagi rahmatnya yang luar biasa nanti ada di akhirat. Yang nggak sholat, ya Allah selamatkan neraka, enggak. Ya Allah ampuni, enggak. Ya Allah masukkan surga, enggak. Enggak ya surga dewi kan. Hati-hati yang nggak sholat. A'udzubillah min dzalik. Dan orang yang nggak sholat itu termasuk golongannya orang munafik. Allah. Munafik itu ada dua. Ada munafikun fil i'tiqad. Ada munafikun fil a'mal. Munafik dalam keyakinan kafir hukumnya. Hatinya kafir. Hatinya kafir. Cuma cangkem ngaku saya mukmin. Hatinya kafir, pura-pura. Pura-pura jadi orang beriman. Ngaku-ngaku orang beriman. Nah, ini kafir hukumnya. Ini masuk neraka selama-lamanya tidak keluar ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau ketemu sama orang beriman, aku ini mukmin loh. Aku ini cinta Nabi loh. Kalau ketemu sama orang kafir, anak pura-pura tak tipu itu. Goblok-goblok kan jadi ngsungi. Tidak tahu kalau saya itu pura-pura. Loh memang saya itu hanya sekedar supaya pabrik saya selamat kok. Supaya pekerjaan saya selamat kok. Masuk Islamnya hanya pura-pura kok saya ini. Saya cuma menghina mereka, buat mainan mereka. Allah yastahzi'u bihim. Allah yang menghina mereka sebenarnya. Dibiarkan, ya koyo selamat kan. Sepertinya kamu selamat, sepertinya kamu tadi itu berhasil, sukses dengan usahanya kamu menipu, tapi sebenarnya Allah Maha tahu nanti di hari kiamat dibuka kedoknya dan kamu akan masuk neraka selama-lamanya. Wa yamuddum fi tughyanihim ya'maun. Apa yang menyebabkan orang menjadi munafik dalam keyakinannya, seimannya pura-pura? Ulaika alladzina syarawu dhalalata bil huda. Mereka adalah jual beli hidayat, jual beli iman. Imannya dijual untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan jabatan. Imannya dijual untuk materi. Yang penting dia kaya, yang penting dia maju pekerjaannya, yang penting dia itu agamanya dijual. Tahu ini benar, tahu ini ajaran yang benar, dijual hanya karena urusan duniawi. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tidaklah mereka tadi itu beruntung dalam perdagangannya. Kalau dodolan beras bisa jadi duit, saudara. Kalau jualan pakaian sarung bisa jadi duit. Kalau jualan agama nggak dapat apa-apa, masuk neraka. Yang kedua munafik fil a'mal, munafik amal. Munafik amal ini bukan masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Ciri ini seperti orang munafik. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya seperti orang munafik. Idza haddatsa kadzab, kalau ngomong gorodok, bohong terus, nggak pernah cerita jujur, nggak pernah. Waduh, ceritanya miliatan. Jual beli tanah. Saya naik gedung tingkat 20. Kantor saya itu dan ini. Didelok, oh my god, dobol pisan. Masya Allah, gorodok. Idza haddatsa kadzab, waduh. Di atas panggung dia berkata, saya berjanji
jika saya dipilih, saya akan mengentas kemiskinan, saya akan bebaskan biaya pendidikan, saya akan bebaskan biaya perawatan rumah sakit, saya, jadi tambah loro kabeh. Idza haddatsa kadzab. Ciri-ciri orang munafik, setiap berkata selalu berbohong. Elek wong munafik. Loh, orang yang selalu berbohong elek, cuma orang yang lebih goblok. Bodoh orang itu. Ada yang lebih bodoh apa? Yang mau percaya. Paham tak sampean ini ya? Yang mau percaya sih tetap percaya, digoroi terus tetap percaya. Gobloki double. Wa idza wa'ada akhlaf. Orang munafik itu ciri-cirinya jika berjanji selalu ingkar janji. Saya bersumpah demi Allah. Mlebu TV. Gledek maling. Wa idza tumina khan, kalau dikasih amanat khianat. Iki gandeng, orang yang suka bohong itu ndak punya amanat. Kalau dia janji selalu ingkar janji. Wis iku gandeng, Pak, gandeng terus. Dan termasuk ciri-cirinya orang yang munafik. Kalau sholat abot, kalau sholat susah, kalau sholat payah, berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jika mau sholat berat kayak ngeret tronton. Wah, putus sekali. Hayya 'ala shalah. Langsung wis abot, aduh kok udah enak wetengku, sikilku kok malah abot. Hayya 'ala shalah, ngelunasku. Hayya ila orkes, roto enakan wisan. Orang munafik gitu ya. Ciri-ciri orang munafik itu begitu. Kalau sholat berat, kalau urusan duniawi hiburan, hobi, seneng. Yura'unan nas, kalau ibadah, baca Quran mungkin iya, sholat mungkin walaupun terpaksa iya, cuma yura'unun nas, cari perhatian orang, cari perhatian orang. Masya Allah, sholat dari masjid ke masjid, dari ke masjid ke masjid, safari sholat katanya. Kenapa? Lo ngancinin dolek suara. Kalau sudah jadi, nggak sholat belas. Jadinya orang munafik itu. Dia sholat, yura'unan nas. Dia untuk cari perhatian orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mau berzikir kecuali sedikit orang munafik. Ayo baca Quran. Baca Quran. Nih ya. Berapa jam? 2 jam tok. Aduh. 2 jam baca Quran. Lah matamu ndelok bal-balan yuk. Berapa jam? Majelis taklim. Bib Taufik ya. Berapa jam? 1/2 jam. Aduh. Bokonge kok lu gede barapi. Kepingin berdiri. Baru dimulai. Bismillah walhamdulillah, kelangupan ping 7. Subhanallah. Kadang-kadang baru hadir langsung turu. Ya Rabbana tarafna, tangi. Apa iki? Ono obat biusi ya majelis taklim ini. Hati-hati.
Orang munafik itu cirinya kalau diajak berzikir nggak mau banyak, nggak mau banyak. Maksudnya apa? Nggak seneng zikir, nggak seneng zikir. Kalau nyanyi sampai subuh terus, kalau ngaji ojo suwi-suwi, cukup. Ya, saya juga nggak setuju sih kalau terlalu lama. Kenapa? Sorowan sing ngajar sampai sing belajar, Pak. Sorowan yang ceramah, yang ngisi sama yang dengarkan. Sampean kan enak. Kalau sampean kesel lungguh iso sembujung. Lah aku gak iso sembujung blas sih. Sampean gak enak kabeh iso ngulet. Saya nggak mungkin ngulet tuh gini. Sampean ngantuk iso kelangopan, saya nggak mungkin kelangopan di sini. Enakan sampean, Pak, sama ustadznya itu enakan sampean. Ya Allah. Orang yang munafik ini tempatnya nanti di neraka ada di bagian paling bawah. Ada di bagian paling bawah. Sekarang misal ada api gede. Ada api gede. Paling panas sebelah ndi? Bawah. Nggone sumber api. Sumbernya api. Ya neraka begitu, ada tingkatannya. Panas, tambah panas, tambah panas, tambah panas. Paling panas di ngisor dhewe wis. Itulah tempatnya orang yang meninggalkan sholat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tarikus sholat. Orang meninggalkan sholat yudha'afu lahul adzabu dhi'fain, dilipat gandakan lahu bagi tarikus sholat al adzabu, adab dhi'faini, 2 kali lipat. Orang meninggalkan sholat itu adabnya double, 2 kali lipat. Misalnya orang yang tidak puasa Ramadan dikeplak, plak, dari orang yang nggak sholat double, plak, pindu, lagi dikeplak. Lah kalau dikepruk, double dikepruknya. Lah kalau dibakar orang yang tidak zakat, misalnya dibakar 100 tahun, berarti orang yang tidak sholat 200 tahun. Mulai 1000 tahun, 2000 tahun, 1 juta tahun, hitungan dewi. Adabnya 2 kali lipat orang yang meninggalkan sholat. Allah. Wa ya'ti yaumal qiyamah, dan datang orang yang meninggalkan sholat yaumal qiyamah, di hari kiamat, wa qad ghullat yadahu, dan benar-benar telah dibelenggu yadahu, kedua tangannya orang yang meninggalkan sholat, ila unuki, ke lehernya orang yang meninggalkan sholat. Wal malaikatu, dan para malaikat Allah yadribunahu, memukuli orang yang meninggalkan sholat. Nanti dari kiamat orang yang meninggalkan sholat itu kelihatan. Kenapa? Tangannya ini dibelenggu ke lehernya. Kalau dibelenggu enggak, dikasih kayu, dicancang. Iki lu itu kok teroris ya? Teroris ya begitu, masih diborgol tangannya sama kakinya. Ini lebih dari teroris. Sing ngawal bukan Densus 88, yang ngawal malaikat. Kalau Densus 88 paling ngawal senapan. Teroris tadi itu dikawal ketat, dimasukkan ini ndak sambil dikamplengi sama malaikat. Bukan dikawal dengan senjata,
dikamplingi malaikat, sing ngampleng malaikat. Iso dibayangno. Dikampleng si purai perot pisan. Jadi orang meninggalkan sholat nanti di hari kiamat itu ada di mahsyar, semua orang tahu, dibelenggu, dikawal sama malaikat-malaikat, kemudian dipukuli sama malaikat-malaikat, disaksikan oleh manusia, jin, dan seluruh malaikat Allah ada di mahsyar nanti. Kelihatan nanti, paling dahsyat, tawanan yang paling dahsyat, orang yang paling jahat nanti di hari kiamat adalah orang yang meninggalkan sholat. Allah, mudah-mudahan selamat kita semuanya. Wa tuftah lahu jahannam, dan dibuka bagi orang meninggalkan sholat jahannam, neraka jahannam. Fayadkhulu, maka masuk orang meninggalkan sholat fi babiha, di pintu jahannam, kasahmi, seperti anak panah. Fayahwi, maka jungkel, kata bahasa Jawa, maka terjatuh itu orang yang meninggalkan sholat ala roksihi, atas kepalanya orang meninggalkan sholat, inda Korun, pada Korun, wahaman, dan Haman, fiddarkil asfal, di tingkatan paling bawah, minan nar, dari neraka. Dibuka neraka jahanam. Ini bukan pemandangan ini. Ini bukan panggung, dibuka tabirnya. Bukan, neraka jahanam dibuka. Itu orang yang meninggalkan sholat langsung Pak dilempar ke neraka jahanam. Kayak dibuka, langsung seperti anaknya panah. Tahu anak panah enggak, Ben? Anak panah itu kalau sudah dicul ya Pak, melakukannya pelan gitu. Nggak ada, langsung sudah, nggak lama sudah sampai sasaran. Orang meninggalkan sholat itu juga begitu. Ibarat dia tadi itu sudah disiapkan, baru dibuka neraka jahanam, kayak dibuka, langsung tutup wis. Artinya paling cepat menyampaikan ke neraka Allah adalah meninggalkan sholat. Loh, jatuhnya ke neraka disifatkan oleh Nabi, jatuhnya neraka itu duduk sikil dimi, duduk kok ndukuri kelopo ngono, sikile dimi, tapi jungkel jatuhnya, kepala dulu yang jatuh ke bawah. Waduh ya enak Ustaz, langsung mati. Mati itu di dunia tok Pak, di akhirat tidak ada mati, tidak ada mati. Walaupun sakit seperti apapun tetap hidup, walaupun dibakar sama api tetap hidup, walaupun disiksa remuk semuanya tetap hidup. Nggak ada mati ada di sana. Mati itu cuma di dunia. Di orang udah mati belas. Jatuh kepalanya dulu. Ternyata di situ sudah ada penghuninya. Ada penghuni. Siapa penghuninya? Korun, Haman, Fir'aun, dadi siji. Di kelompoknya dadi siji Pak, ambil Fir'aun sama Korun, Haman. Alhamdulillah. Siapa Korun ini? Korun itu wong sing sugih, kaya raya. Inna Korun kana min qaumi Musa. Keluargai Nabi Musa, misanan sama Nabi Musa. Bapaknya Korun sama bapaknya Nabi Musa sadulur. Ibunya Korun sama ibunya Nabi Musa sadulur, misanan tel. Ilmune a'lamun nas bit Taurat ba'da Musa wa Harun. Orang yang paling alim urusan kitab Taurat setelah Musa dan Harun, Korun. Sugihnya setengah mati. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu usbatan uli quwwah. Aku beri kekayaan, kata Allah, Korun itu, aku beri kekayaan Korun itu luar biasa. Kuncinya harta, kunci harta untuk nyimpen emas, untuk nyimpen duit, untuk nyimpen itu, kuncinya saja dibawa 70 orang yang kuat-kuat enggak bisa, enggak mampu Mas.
kuncine tok lho. Lah isine kunci, gudange, pari, gudange, kedele, gudange, emas, gudange, duwe, gudang-gudang. Kunci-kuncine tok lho. Dibawa orang sing gede-gede, dempal-dempal, 70 dak kuat sian. Lah isine apa? Cuma sombong. Tidak menghargai nikmat Allah. Hartanya dibuat bangga-banggaan. Gila, lan musuki. Mulai biyen melarat ta iku. Ini lho wong pinter. Ini loh orang kalau sudah maju, inilah orang yang sukses. Dibuat bangga-banggaan. Dinasihati sama beberapa orang. La tafrahinallah la yuhibbul farihin. Korun jangan begini. Allah enggak seneng kalau kamu itu bahagia dengan gini. Tambah sombong kamu. Syukur sama Allah. Loh, mau apa kamu? Mau apa? Malah dipamer-pamerkan. Ayo, tutup dong yang ngomongi. Tampakkan, tampilkan, tunjukkan kepada masyarakat gimana kekayaanku. Yang dalam gudang keluarkan. Kuda-kudanya yang ada di kandang keluarkan. Kendaraan-kendaraannya keluarkan, harta-harta keluarkan semuanya, buat pawai kekayaan Korun. Dikeliling, no, Pak. Ya Allah, semua ngelihat bagaimana kendaraannya Korun, bagaimana pakaiannya, bagaimana hartanya, bagaimana emasnya, bagaimana budak-budaknya, bagaimana, pawai ribuan. Nggak tahu berapa jumlahnya itu sudah. Semua orang ngelihat, ada di situ yang menyatakan, ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu ladu hadzin azim. Ya Allah, seandainya aku ya bisa kaya seperti Qarun. Waduh, nasibnya mujur. Enak. Kasure tok sak koyo ngono are. Saking empuke sampai kedelep. Misalnya, waduh, saya itu punya 1% aja daripada Qarun, senengnya setengah mati. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman aman. Tapi orang yang punya ilmu yang manfaat dia menyatakan celaka loh. Kalau kamu kepingin sama Qarun, bahaya kamu. Sabar-sabarlah di dunia walaupun susah-susah, tapi surga lebih baik bagi orang beriman nanti di akhirat. Wah, ketika Qarun tadi itu dengan congkaknya banggakan hartanya, fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Bumi ini merekat. Dipecah oleh Allah. Masya Allah. Qarun, rumahnya, vilahnya, hartanya, semuanya masuk ke dalam tanah, ditutup maneng, blek, tek wis. Dak ceritane Qarun. Tidak ada sedikit pun peninggalan Qarun. Tidak ada disisakan untuk dikenang itu Qarun daripada harta yang ia banggakan. Dilebokno bumi kabeh. Khasafna bihi wa bidaril ardh, masuk ke dalam tanah, tutup lagi. Sampai sekarang itu loh, kalau ada orang gali tanah dapat emas, dapat harta berharga, disebut apa? Harta apa? Qarun. Tuh, itu memang ada ceritanya dalam Al-Quran itu. Ada ceritanya Qarun itu memang bukan cerita dongeng gitu, bukan fiktif itu. Ini bukan cerpen. Itu memang kejadian di zamannya Nabi Musa. Itu satu gambaran. Lek sugih ojo sombong. Atas dunia nih sendok teh ngono, sombong setengah mati. Baru punya sepeda motor kreditan maning, sombongnya setengah mati. Nggak ngekei salam, kalau ketemu kurang ajar buat trek-trekan, nggak sholat misalnya. Qarun itu loh yang harta seperti gitu, ambles. Lah, nanti orang yang meninggalkan sholat ini masuk ke neraka jahanam, melbu, ketemu ambek Qarun tadi. Loh,
Korun sik sugih nek donya mlebu neraka. Lah kon malah melarat bareng ambek korun. Masya Allah. Turun tidurnya di atas amben, beralas tikar. Makannya ndok asin separuh maning. Sambele rong cowek. Pakaiannya loro, tembelan 17. Masya Allah, melarat total. Rumahnya ada pintunya, cuma bolong kabeh. Aduh sindek kali, melarat, nak sholat. Ya Allah, udah melarat dunia, melarat akhirat ini orang. Udah di dunia gak bisa nikmat, ada di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati loh, hati-hati. Sabar, tidak apa-apa kamu. Kamu melarat tidak apa-apa, rumah kamu jelek di dunia tidak apa-apa, pakaian kamu jelek di dunia tidak apa-apa, tapi sholatnya yang benar. Biar nanti ada di surga Allah. Biar nanti ada di dalam kenikmatan Allah yang abadi. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya jadikan orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.